Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang pernikahan sederhana antara aku dan Ari sudah berjalan 2 tahun, namun sama sekali belum mendapatkan momongan. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Pernikahan sederhana antara aku dan Ari sudah berjalan 2 tahun, namun sama sekali belum mendapatkan momongan. Ibuku terus menekanku supaya cepat-cepat punya anak, karena biasanya 1 tahun pernikahan sudah punya anak. Beberapa kali aku mengecek dengan taspek, belum juga garis 2. Hari ini aku pulang ke rumah ibu, bercerita pasal aku yang telat menstruasi 2 bulan. Ibu menanggapi dengan bahagia, ia pikir aku hamil dan meminta aku kembali melakukan taspek. Aku menghela napas, berjalan ke kamar mandi untuk mengetes. Hasil akhirnya tetap sama, garis 1. Ibu tentu bingung, ia diam saja, mungkin berpikir berpenyakit, namun ia tidak mengatakannya padaku. Aku ke rumah kakak iparku yang di samping rumah ibu, kupanggil dengan namanya, namun yang muncul anak pertamanya yang kini kelas 2 sekolah menengah atas. "Ibumu mana?" tanyaku celingukan. Ia memanggil kakak ipar ke belakang, barulah muncul wajah yang disertai cengiran hangat. Aku menyapa dengan riang. "Mbak Rini, aku mau cerita." Aku duduk di lantai, menunggu Mbak Rini ikut duduk. Aku segera mendekat padanya, membisikkan ceritaku. "Mbak, aku sudah telat 2 bulan menstruasi. Sudah kutas, pakai taspek, gak ngisi kok." "Gak pasti hamil, kamu kan kerja di kantor, lembur terus, badanmu capek, pikiranmu juga kemana-mana, makanya menstruasimu gak teratur. Coba pikirannya dipelongin, dibawa santai aja setiap pekerjaan sama masalah yang ada jangan dipikir banget. Kalau sudah merasa lelah ya istirahat, diistirahatin total. Perkara dimarahin suami itu urusan belakang, pokoknya badanmu istirahat biar besok segar." Aku mendengarkan penjelasan Mbak Rini dengan cermat, mengangguk beberapa kali, menandakan bahwa aku paham. Mbak Rini adalah tempat curhatku, bukan ibu, karena aku takut beliau akan bertambah pikiran dan berpenyakit gula serta darah tingginya kumat. Aku lebih baik menyembunyikannya dari ibu. "Iya mbak, aku stres, pekerjaanku banyak, ditambah harus ngurus rumah sama anak orang. Capek banget," keluhku pada Mbak Rini. Mbak Rini mentertawakanku, ia yang seorang ibu rumah tangga sekaligus buruh sawah tersenyum. Aku merasa kalah disandingkan dengan seorang berpengalaman. Namanya juga berumah tangga, pasti capek. Yang jelas pekerjaan sama urusan rumah jangan dijadikan satu. Misal, aku nih ya, kerja di sawah capek, panas. Pas sampai rumah udah dilepas aja. Capeknya pas di tempat kerja di sawah, sampai rumahnya ya beda lagi. Ngurus ini itu, dibawa santai. Istirahat boleh kok, sambil dengerin musik atau nyemil sesuatu kan bisa tuh. Kuncinya dibawa santai. Aku kembali mengangguk patuh, nasihat yang akan kuingat pasti. "Tapi mbak, Mas Aris kayak jadi sering marah-marah ke aku, barang-barang dibanting, jadi bikin tambah stres. Mau nggak dipikirin tapi kok lihat mukanya terus setiap hari. Sepertinya aku tidak cukup satu membawa masalah hari ini." Mbak Rini menjadi serius, tatapan matanya fokus padaku. "Biasanya karena kalah main permainan, game, ya ada taruhannya," kata Mbak Rini membuatku berpikir sejenak. "Mas Aris emang main game aksi yang tembak-tembakan, tapi nggak ada taruhannya. Apa judi?" tanyaku mendadak berpikir ke sana. Mbak Rini mengangkat bahu tidak tahu. "Bisa jadi, tapi nggak tahu." Aku mengangguk. Saat asik ngobrol, suara ibu yang melengking memanggil namaku. Aku terkekeh, pasti takut aku ngomong yang enggak-enggak tentang ibu ke Mbak Rini. "Pulang dulu mbak, aku pamit," melambaikan tangan dan kembali ke rumah. Ibu dan Mbak Rini memang akur, kelihatannya, tapi ibu tidak menyukai Mbak Rini. Sedari awal Mas Danang mengajak Mbak Rini ke rumah untuk dikenalkan pada ibu. Ibu nggak merestui, tapi Mas Danang sampai nangis-nangis, memohon sama ibu supaya direstui. Akhirnya direstui.
Ya, dan menikah hingga punya anak. Kenapa, Bu? Tanyaku menghampiri ibu yang tengah duduk. Makan sana, Aris diajak, ibu masak rica-rica ayam. Pinta ibu menunjuk panci kecil. Aku mengangguk, memanggil Mas Aris yang hobi duduk di luar sambil bermain game. Ia pasti akan begitu selepas menyalimi ibu. Mas Aris tidak mau, aku menggeleng pada ibu memberitahu keengganan Mas Aris. Aku berinisiatif mengambil nasi beserta lauk ke piring, menyodorkan ke hadapan Mas Aris. Tetap saja ia tidak mau. Alhasil aku yang makan sebagai bentuk berbaktiku pada ibu yang sudah memasak untukku. Kerap sekali ibu akan memasak ketika aku pulang. Aku memiliki jadwal pulang sendiri. Namun terkadang aku tidak pulang ke rumah ibu karena lembur atau Mas Aris yang tidak mau. Aku tidak bisa memaksakan. Selepas makan, sejenak melakukan kegiatan di rumah ibu hingga pukul 10 malam. Aku dan Mas Aris kembali ke rumahku dengan Mas Aris, berpamitan pada ibu sambil melambaikan tangan. Sepulang dari rumah ibu, aku langsung masuk kamar untuk tidur. Seperti biasa, Mas Aris akan bermain game sambil merokok di depan rumah bersama teman-temannya. Pagi datang begitu cepat, aku merasa perutku sakit begitu hebat. Merintih di dalam kamar sembari berusaha ke kamar mandi. Mas Aris sudah tidak ada, ia akan mencuci sepeda motornya di luar. Sampai di kamar mandi, aku tersadar bahwa pahaku di bawah penuh darah. Segera aku jongkok dan sedikit mengejan. Aku tidak berharap apapun dan tidak memikirkan tentang janin. Yang ku tahu perutku sangat sakit. Ketika sesuatu berbentuk daging itu keluar dari bagian bawahku, aku menutup mulut tidak percaya. Air mataku menetes begitu saja. Semakin perhatikan dengan detail, maka akan deras. Yang kusebut daging itu memiliki tangan dan kaki, kepala serta tubuh yang belum sempurna. Jelas masih kecil, itu anakku. Setelah berkali-kali aku melakukan tes pack dan hasilnya garis satu, lalu ini apa? Siapa yang salah kalau begini? Aku segera membasuh kakiku, memanggil Mas Aris untuk mengubur anak kita. Namun reaksi Mas Aris yang tidak sama sekali kuharapkan. Ya udah, disentor aja pakai air. Ia dengan mudahnya bilang begitu. Lalu mengambil gayung dan menyentor janin mungil itu hingga hilang di pembuangan air kamar mandi. Aku menahan sakit, tidak bisa berkata-kata. Perasaan sedih dan kesal yang kurasa sampai ke kantor, teman-temanku langsung memperhatikan raut wajahku yang berbeda dari biasanya. "Kenapa, Ais?" tanya salah satu dari mereka sambil memegang bahu. "Gak apa-apa, jawabku seperti biasa." Mereka tidak akan memaksa membiarkanku dengan perasaan seperti ini. Dari awal masuk kantor hingga pulang. Aku dan Mas Aris biasanya naik motor bersama, namun pagi ini aku sengaja berangkat lebih pagi setelah aku siapkan sarapan di meja. Yang berarti aku pulang sendiri. Dilihat teman-temanku, aku menyapanya sebelum menarik gas motorku hingga melaju bersama kendaraan lain di jalan raya. Bukannya langsung pulang, aku malah mampir ke rumah ibu. Langsung masuk ke kamar ibu dan mengambil beberapa potong pakaian. Aku jelas berbohong pada ibu terkait kepulanganku hari ini tanpa Mas Aris. Sedangkan aku baru saja dari sini kemarin malam. Kusempatkan ke rumah Mbak Rini, beruntung Mbak Rini langsung tampak di depan mata. Aku memeluknya, menumpahkan air mata yang kutahan sedari pagi. Tanpa malu dilihat keponakanku yang sedang makan, aku menyembunyikan wajahku ke baju Mbak Rini. Beberapa menit bertahan di posisi ini hingga tangisku reda, menyisakan isak yang menyiksa. Aku menceritakan pasal Mas Aris yang tadi pergi. Mbak Rini mengusap punggungku, menenangkanku selagi ia merangkai kalimat. Belum berani mengeluarkan sepatah kata, kulihat keponakanku yang menatapku dengan mata polos dan tersenyum. "Dengarkan ini, perempuan kebanyakan nangis," kataku dengan bercanda. Mengusap air mata di pipi dan kelopak mataku. Tidak ada yang tertawa, hanya aku yang tersenyum. Mereka pasti merasa kasihan dengan orang yang tidak tahu apapun tentang pernikahan ini. "Sudah, jangan dipikirkan. Allah belum kasih rezeki itu buat kamu. Allah merasa kamu belum siap, makanya diambil lagi. Nanti buat lagi." Mbak Rini menyelipkan candaan di kalimatnya yang panjang. "Enggak, Mbak, terlanjur malas," ungkapku kesal. Mengingat Mas Aris yang dengan santainya membuang janin ke pembuangan air. Aku pamit, Mbak Rini dan ibu pulang dengan membawa lauk ibu yang dibungkus. Jadi aku tidak perlu memasak lagi sampai rumah nanti. Perkara dimarahi Mas Aris aku tidak peduli. Sudah terlanjur kesal dan malas dengannya. Tidak seperti yang kupikirkan, Mas Aris tampak biasa saja melihat aku pulang. Kuletakkan masakan ibu di meja, melihat satu mangkok bekas mie instan yang tergeletak di cucian, aku mengangguk paham Mas Aris sudah makan. Aku mandi, duduk santai di meja makan sembari membuka lauk yang ibu masak dengan sumringah. Terlihat enak dan menggugah selera, segera aku makan dengan nasi, sambal balado ikan gereh, rasanya sangat enak, aku sangat menikmatinya. "Dompetmu mana?" tanya Mas Aris tiba-tiba menyodorkan tangannya padaku.
Aku mengernyit, apa garangan Mas Aris meminta dompetku? Buat apa, Mas? Suami pinjam dompet aja ditanyain buat apa. Kalau nggak mau minjamin ya udah, dasar pelit. Tutur Mas Aris malah menjelekanku. Aku terkejut bukan main, mencoba menjelaskan sambil tersenyum membujuknya. Di tas kerjaku, Mas. Menganggap Mas Aris hanya bercanda barusan, Mas Aris masuk ke kamar lalu keluar tanpa membawa dompetku. Kupikir hendak diapakan, ternyata tidak apa-apa. Aku mengedikan bahu Ajo. Saat giliranku membayar, aku menatap isi dompetku dengan cermat. Kalau tidak salah, 2 baris di kantung ini ada 5 lembar 100-an dan 3 lembar 50. Namun yang kulihat hanya 1 lembar, 50.000. Mengingat Mas Aris yang kemarin meminta dompetku, aku maklum. Mungkin Mas Aris sedang butuh uang. Selesai masak, aku bersiap memakai seragam yang kusetrika kemarin. Sebelum tidur, sekalian dengan seragam Mas Aris. Aku mengaca tampak sudah rapi dan cantik. Sedikit berpose sebelum aku dipanggil Mas Aris untuk bergegas. Aku tergopoh-gopoh menenteng tas kerjaku menghampiri Mas Aris yang sudah di atas motor. Lekas naik ke jok belakang sambil memasang helm di kepala. Motor melaju ke kantor seperti biasa, bekerja semestinya. Aku sebagai desain model baju dan Mas Aris sebagai penyediaan bahan untuk membuat pakaian. Kami sama-sama bekerja di perusahaan produksi pakaian. Dahulunya, aku berada di posisi yang menjahit, namun dipindahkan ke desain model baju yang selalu berada di depan layar komputer, maka tidak heran aku mengenakan kacamata. Sudah baik kan ya? Teman-temanku lekas menggerombol, mencolok lenganku sambil tersenyum aneh, tak lupa alisi naik turun mengejekku. Aku hanya menanggapinya dengan senyum, duduk di tempatku dan menghidupkan komputer, mengecek pekerjaanku yang kemarin dan sedikit merevisinya. 1 bulan semenjak Mas Aris meminjam uang di dompetku, kini pria itu sering mengambil uang tanpa izin. Aku yang juga memiliki kebutuhan pasti memerlukan uang. Kutahan Mas Aris di kamar, mengambil dompetku dari tangannya yang sudah membuka resleting dompet. Mas pinjam uangku buat apa? Tanyaku dengan hati-hati, takut membuatnya marah. Ada penting? Mas Aris menatapku datar, menunjukkan kekesalan di wajahnya. Aku mencoba lebih berani, tidak mengizinkan Mas Aris mengambil uangku lagi sebelum ia memberitahuku keperluan apa yang penting, hingga Mas Aris tidak bisa membayar dengan uangnya sendiri. Mas Aris lebih keras kepala dariku. Ia membuka pintu dan membantingnya. Tidak mau memberitahuku di balik ia yang membutuhkan uang. Aku menatap kepergiannya. Teringat ucapan Mbak Rini tempo lalu. Mas Aris judi ya? Gumamku ragu-ragu. Pasti akan ketahuan pada waktunya. Aku akan mencari tahu sendiri. Setiap Mas Aris keluar rumah, aku mengintip dari balik jendela. Yang ku tahu ia akan bermain game dengan teman-temannya yang mampir ke rumah. Namun kali ini pasti lebih dari bermain game. Kalah terus gue, ucap salah satu teman Mas Aris yang mengumpas setelah itu, menyedot rokoknya kuat-kuat lalu menghembuskan melalui hidung hingga asapnya kemana-mana. Deponya dikit ya, minimal 1 juta bro. Aku terkejut, Mas Aris menimpali. Aku memang tidak begitu mengetahui banyak terkait slot atau permainan sejenisnya, tapi depo identik dengan permainan itu. Aku kembali ke kamar dengan merenung, membuka ponselku mencari solusi di video ulama Indonesia. Semua yang kutonton menyatakan untuk menceraikan suami yang suka judi dan main slot, selain karena menafkahi dengan yang haram, sama saja ia sudah lalai menafkahi istrinya. Bisa saja karena asiknya bermain judi, ia tidak bekerja, melantarkan istrinya dan akhirnya ya begitulah. Aku menghela napas, aku bingung, tidak menemukan solusi yang pasti. Aku masih perlu memikirkannya dengan mantap. Beberapa hari setelahnya, aku kembali keguguran. Hatiku benar-benar terpukul. Mas Aris seperti yang lalu, santai saja. Ia malah asik bermain judi di depan rumah. Air mataku kering. Menangisi kedua anakku yang gagal kupertahankan. Aku menelpon Mas Dana memintanya menjemputku di rumah. Aku ingin pulang, tidak ingin bersama Mas Aris saat ini. Namun Mas Danang tidak mau, ini sudah malam. Ia memintaku tetap di rumah dan pulang ketika pagi hari. Aku mengangguk patuh, merebahkan diri dan tertidur. Seperti kata Mas Danang, aku bersiap pulang setelah menyiapkan sarapan untuk Mas Aris. Mungkin ini yang terakhir sebelum aku pulang ke rumah ibu. Bahasa halusnya semi cerai. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semuanya, sehingga ibu menerimaku untuk tinggal lama di rumah masa kecilku. Hampir setengah tahun aku tinggal bersama dengan ibu, kini jumpa dengan titik temu. Aku bersama keluargaku ke rumah Mas Aris, menemui orang tuanya untuk memintaku secara baik-baik. Aku ingin cerai dengan Mas Aris, mereka tanpa ragu menyetujui, bahkan menawarkan diri untuk mengurus perceraian. Aku hanya tinggal datang ke pengadilan, maka semuanya beres. Aku resmi janda, cerai dari Mas Aris.
Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.